Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ayo sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi ingat ya anak-anak, janganlah ada rasa terpaksa dalam belajar agar apa yang kamu lakukan tidak sia-sia, dan bergembiralah dengan belajar hal-hal yang baru seperti yang ada di sekitar kita. Nah, seperti kali ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Seperti yang telah Ibu sampaikan pekan kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh yang terdapat dalam Wali Songo. Anak-anak sudah ada yang tahu belum sih ada berapa jumlah tokoh dalam Wali Songo? Nah, benar nih yang jawab 9 tadi nih. Jadi, Wali Songo terdiri dari 9 wali. Nah, Wali Songo ini merupakan tokoh Islamik yang dihormati Indonesia, terkhususnya di Pulau Jawa, karena peran historisnya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu tokoh dalam Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Anak-anak sudah ada yang tahu belum sih siapa itu Sunan Ampel? Syekh Ibrahim Al-Markandi menikah dengan seorang Dwi Chandrawulan, putri dari Raja Campa, dikarunia oleh 2 orang anak, yaitu Syed Ali Murtalo dan Syed Ali Rahmatullah. Syed Ali Rahmatullah dilahirkan pada tahun 1401 Masehi di Campa. Para ahli kesulitan untuk menentukan Campa di sini, sebab belum ada pernyataan tertulis maupun prasasti yang menunjukkan Campa di Malaka atau Kerajaan Jawa. Ada yang menyebut bahwa Campa adalah sebutan lain dari Jumpa dalam bahasa Aceh. Oleh karena itu, Campa berada dalam wilayah Kerajaan Aceh. Sebutan Sunan merupakan gelar kewalian, dan nama Ampel atau Ampel Delta itu dinistabatkan kepada tempat tinggalnya. Sebuah tempat dekat dengan Surabaya. Sunan Ampel merupakan salah satu seorang anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Ampel adalah bapak para wali. Dari tangannya lahir para pendakwa Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa. Nah, berdakwah adalah tugas setiap manusia, khususnya yang muslim, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikan apa yang bersumber dariku, walaupun satu ayat." Itu sebabnya tidak peduli apakah seseorang itu beragama. Seorang muslim itu berkependudukan sebagai pedagang, tukang, petani, nelayan, pejabat, atau raja sekalipun, memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja dan di mana saja. Raden Rahmat dikenal dengan gelar Sunan Ampel, diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama itu dengan sangat baik melalui prinsip dakwah. Prinsip dakwahnya itu adalah berdakwah dengan perjalanan yang baik dan bertahan atau berdiskusi dengan cara yang baik pula. Tahun 1443, Sunan Ampel bersama saudaranya Ali Musada dan sepupunya Raden Burere menginjakkan kaki di Pulau Jawa dan menetap di Tuban. Kemudian ia ke Kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya Sasmitra Putri. Selanjutnya, Sunan Ampel berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam ke wilayah Kerajaan Majapahit yang saat itu sedang dalam masa kelam. Hal ini karena kehidupan para adipati dan staf kerajaan yang suka bermewah-mewahan
dan berpesta sehingga membuat Prabu Brawijaya sedih karena kerajaannya menjadi kacau. Dalam praktiknya menyebarkan ajaran agama Islam, dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, Sunan Ampel pun berhasil mengatasi situasi di kerajaan Majapahit. Ia menyadarkan dan mendidik para bangsawan dan adipati kerajaan ke jalan kebaikan. Sunan Ampel melanjutkan dakwahnya ke masyarakat sekitar. Ketika menyusuri desa, Sunan Ampel menemukan tempat kosong dan membangun masjid di lokasi tersebut sebagai tempat ibadah dan berdakwah. Ia juga membangun pesantren. Kini daerah tersebut dikenal dengan nama Ampel Delta. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Raden Bonang, dan Sunan Derajat. Kemudian dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk ke Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan berdakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel juga menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akar dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukarnya dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Wah, keren banget ya. Jadi Sunan Ampel dikenal dengan dakwahnya yang disingkat dengan cepat dan menganut konsep limo. Mo yang artinya tidak, melakukan 5 perbuatan tercela. Yang pertama mau main, tidak mau berjudi, mau ngombe atau tidak mau mabuk. Yang ketiga mau maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat mau madat, tidak mau menghisap candu. Yang kelima mau madon, tidak mau berzina. Jadi perbedaan antara keberagaman dan sosiologis masyarakat tentu menjadi faktor tantangan tersendiri dalam berdakwah bagi Raden Rahmat. Namun karena kecerdasannya yang dimiliki, maka beliau mampu menemukan metode dakwah yang tepat. Metode yang digunakan Sunan Ampel dalam berdakwah berbeda dengan metode yang digunakan wali-wali yang lainnya. Salah satu yaitu menggunakan pendekatan dengan menerapkan pembaharuan dalam menghadapi masyarakat di kelas menengah ke bawah. Namun, beliau akan menggunakan metode pendekatan penalaran logis dan intelektual ketika menghadapi masyarakat yang lebih melek dan mengutamakan pendidikan atau kaum cendekia. Metode yang kedua yang digunakan oleh Raden Rahmat dalam berdakwah yaitu menggunakan metode seni dan budaya. Kenapa menggunakan ini sih? Metode ini yang menjadikan keunggulan dari Raden Rahmat dan menyebarkan agama Islam. Meskipun para wali yang lain juga mengaplikasikan seni dan budaya dalam menyebarkan agama Islam, namun pada masa Raden Rahmat, masyarakat masih sangat buta terhadap ajaran agama Islam. Kemudian beliau cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan secara intelektual. Metode ini beliau terapkan yaitu dengan memberikan wacana secara intelektual atau diskusi cerdas kritis dan mampu diterima akal manusia. Hal itu yang membuat dakwah yang diberikan oleh Raden Rahmat lebih berkesan dan mudah untuk diikuti.
Nah, selanjutnya adapun sikap positif dari Sunan Ampel yang patut untuk kita teladani. Yang pertama, selalu siap membantu kepada siapapun. Hal ini tercermin saat Sunan Ampel langsung menyetujui permintaan Sang Prabu Brawijaya untuk memperbaiki akhlak rakyat Majapahit. Yang kedua, mengedepankan membangun nilai ibadah. Terbukti beliau langsung membangun masjid di desa Kembang Kuning. Nah, yang ketiga, penuh perhitungan seperti halnya saat menghadapi desakan para wali muda untuk menyerang Majapahit, namun beliau menolaknya. Yang keempat, menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus tanpa menghadirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tentang seputaran Sunan Ampel, sekarang Ibu pengen kalian berdiskusi tentang contoh sikap positif dari Sunan Ampel. Jadi kalian membuat kesimpulannya, setelah itu kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya. Wah, keren banget, ternyata kalian menyimak apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, setelah kita belajar tadi, kita tahu bahwa Sunan Ampel adalah bapak dari para wali-wali, bapak dari lahirnya para pendakwah Islam. Kemudian adalah sifat positif yang dapat kita ambil adalah kita harus siap membantu siapapun tanpa memandang apa pekerjaannya, dari latar belakang keluarga mana dia, atau gayanya seperti apa, atau dia dari agama apa. Itu tidak boleh sama sekali. Kemudian kita harus penuh perhitungan dalam melakukan segala hal. Misalnya ada teman yang buat jahat atau nakal, kita nggak boleh langsung ikut-ikutan. Kita harus lihat dulu nilai positif negatifnya dari hal tersebut. Kemudian kita memperhitungkan apakah kita harus tetap mengikutinya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam menyebarkan agama Islam, kita tidak boleh menjudge suatu agama atau kebudayaan yang lain atau adat istiadat yang ada dengan menyalahkannya. Tapi kita harus penuh perasaan dengan halus, penuh kasih sayang mengasih taunya agar mereka bisa menerimanya, seperti itu. Nah, jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas kalian di rumah nanti kalian bisa menggambarkan tokoh dari Sunan Ampel ini, menggambarkannya, kemudian nanti dikumpulkan pekan depan ke Ibu. Nanti kita akan tempel di kelas-kelas kalian agar bisa ramai kelas kalian nantinya, seperti itu. Oke, pekan depan kita akan membahas tentang Sunan Bonang. Jadi anak-anak bisa mencari dulu di rumah nanti siapa sih Sunan Bonang itu. Nah, nanti kita akan membahasnya di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Oh iya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di kehidupan selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.